Kali ini kami akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi pada tumbuhan angiosperma. Nah teman-teman, untuk mengetahui bagian-bagian organ reproduksi pada tumbuhan angiosperma, maka kita bisa perhatikan bersama contoh tumbuhan yang ada. Contoh tumbuhan angiosperma yang kami pilih di sini adalah bunga kembang sepatu. Berikut adalah bagian-bagian kembang sepatu: tangkai bunga, tenda atau dasar bunga, kelopak bunga atau kaliks, mahkota bunga atau corolla. Yang berikutnya benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Berikutnya putik. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan berikutnya kita bisa lihat pada gambar, yaitu bakal buah. Teman-teman, setelah mengetahui organ reproduksi pada tumbuhan, maka kita juga perlu mengetahui fungsi dari masing-masing organ tersebut. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian bunga lainnya. Yang kedua, tenda atau dasar bunga. Berfungsi sebagai tempat melekatnya kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan fungsi dari tangkai bunga dan tenda bunga, kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu adalah kelopak bunga. Di sini kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota bunga saat masih kuncup atau sudah mekar. Bagian bunga yang keempat yaitu adalah mahkota bunga. Di sini mahkota bunga berfungsi membantu penyerbukan yang menarik perhatian serangga agar hinggap atau sebagai tempat hiasan. Teman-teman, setelah mengetahui fungsi kelopak bunga dan mahkota bunga, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi benang sari dan putik. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan serbuk sari, tangkai sari untuk membuat posisi kepala sari lebih tinggi dari mahkota bunga, dan serbuk sari sebagai alat perbanyakan generatif pada bunga. Berikut putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri atas kepala putik yang berfungsi sebagai tempat penyerbukan, tangkai putik untuk menyangga kepala putik agar berdiri tegak, dan berikut bakal buah. Bakal buah ini dapat kita amati pada gambar. Bakal buah ini berfungsi sebagai pelindung bakal biji. Teman-teman, setelah mengetahui penjelasan tentang benang sari, putik, dan bakal buah dari teman saya, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang terdapat dalam bakal biji dan bagian-bagian yang terdapat dalam bakal biji. Untuk fungsi dari bakal biji adalah yang pertama sebagai penghasil sel telur, yang kedua sebagai pelindung sel telur, yang ketiga sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio, yang keempat sebagai tempat pembuahan. Untuk bagian-bagian yang terdapat dalam bakal biji adalah yang pertama sel telur, yang kedua inti keping lembaga sekunder, dan yang ketiga inti sinergis. Teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan tentang bakal biji dari teman saya akan menjelaskan proses fertilisasi yang dimulai dari sel telur. Sel telur akan dibuai oleh inti sperma 1 dan akan menghasilkan zigot. Setelah itu, inti kandung lembaga sekunder. Inti kandung lembaga sekunder akan dibuai oleh inti sperma 2 akan membentuk endosperm. Sedangkan inti sinergis yang terletak di bagian samping sel telur dan di bagian atas akan mengalami degradasi atau peleburan. Demikian penjelasan kami mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi pada tumbuhan angiosperma. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Sampai jumpa.